Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan keimanan, keislaman serta akhlak-akhlak yang soleh yang memberikan menebarkan wangi-wangian kepada di sekitarnya kepada kita. Alhamdulillah. Salam serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, pengikut-pengikutnya hingga yaumil kiamah. Dan alhamdulillah Ustadz berbahagia sekali bisa membersamai teman-teman dalam kegiatan Ramadan Ceria, memberikan ceramah materi keislaman tentang berkah berpuasa di bulan Ramadan yang insyaallah kita laksanakan secara online. Walaupun kita bisa bertemu secara langsung di ruangan bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu, saya harapkan teman-teman bisa duduk di rumah atau bersantai sambil mendengarkan audio maupun video materi keislaman melalui online ini yang disebarkan oleh ustadz-ustadzahnya di kelas masing-masing. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi esensi keberkahan kemuliaan dari kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari ke-9, 10 dan 11 ya. Dalam kegiatan rangkaian Ramadan Ceria SDT Al-Izzah ini nanti. Artinya kita sudah melewati kegiatan berpuasa di bulan Ramadan sudah lewat seminggu. Ustadz bertanya bagi teman-teman, masih puasa belum nih? Nah, Ustadz harapkan semuanya masih berpuasa ya. Jangan ada yang malas-malas ya, ada yang takut, kelaparan, jangan. Insya Allah banyak keutamaan, banyak pahala yang didapatkan bagi anak-anak yang selalu mengupayakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah puasa yang hanya dapat kita temukan 1 bulan dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Memang pada tahun ini kita melaksanakan bulan Ramadan yang sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana kita banyak beraktivitas di rumah saja, bahkan tidak bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah secara berjamaah. Kemudian juga sholat tarawih yang biasanya kita laksanakan berjamaah juga tidak bisa kita laksanakan sementara karena kita mengantisipasi terjadinya penyebaran virus COVID-19 ya kan. Nah, maka dari itu manfaatkanlah momentum ini, sebenarnya ada hal-hal yang positif yang bisa kita laksanakan di rumah. Misalnya rajin sholat berjamaah dengan keluarga, dengan ayah dan bunda dan saudara. Kemudian juga rajin dengan tilawah bersama di rumah. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi quality time, waktu yang berkualitas kita bersama keluarga ya, soleh-soleha. Nah, mungkin biasanya asik sibuk-sibuk masing-masing ya kan. Nah, kita mudah-mudahan Ramadan tahun ini ada berkahnya, kita bisa lebih banyak bersama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita buka pembelajaran berpuasa, berkah berpuasa di bulan Ramadan hari dengan membaca Bismillah. Baik, Ustadz akan mengawali dari apa itu puasa. Teman-teman nih sudah puasa kan? Teman-teman ngerti apa yang dimaksud dengan puasa? Nah, puasa dalam bahasa Arab artinya siam atau saum, yang artinya adalah menahan diri. Jadi puasa itu teman-teman adalah menahan diri. Nah, secara istilah disyariatkan Islam, puasa artinya adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa
dari terbit fajar, yaitu waktu subuh, hingga terbenam matahari. Nah, jadi pada secara istilah itu ditekankan lagi apa yang tidak boleh dan sampai kapan kita tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh makan dan minum. Kemudian waktunya mulai dari waktu subuh, azan subuh itu sudah berhenti. Tidak boleh lagi makan dan minum sampai waktu maghrib, tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, bagaimana dengan Ananda atau yang mendengarkannya saat ini kalau puasanya setengah hari? Nah, artinya kalau puasa setengah hari itu belum dikatakan puasa. Walaupun ada istilahnya puasa setengah hari. Nah, tapi diperbolehkan dalam masa belajar. Ini teman-teman yang kalau masih kelas 1 berarti itu masa terakhir deh teman-teman belajar. Setengah hari puasanya. Nah, Ustadz harapkan kalau sudah kelas 2 sampai kelas 6, nah, sudah mulai berpuasa penuh. Supaya mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, terlebih lagi kita akan bahas tentang puasa Ramadan. Nah, puasa memang ada berbagai macam, yaitu ada puasa sunnah ya yang di luar bulan Ramadan, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid biasanya dilaksanakan di pertengahan bulan. Kemudian juga ada puasa Nisfu Sa'ban misalnya yang melaksanakan bulan Sya'ban kemarin. Nah, itu adalah jenis puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Pelaksanaannya juga sama insyaallah puasanya dengan di bulan Ramadan. Namun, puasa Ramadan ini adalah puasa yang satu-satunya diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Tidak boleh tidak dikerjakan, maka bisa berdosa bagi orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa. Nah, jadi yang sudah memenuhi syarat wajib puasa tidak boleh lagi meninggalkan puasa dan hukumnya bisa dosa. Baik, misalnya ya ada masih udah bapak-bapak masih merokok di bulan puasa karena memang tidak puasa. Nah, ini mungkin akan berdosa karena kopi. Apalagi dia orang Islam, berakal sehat, mampu dan tidak ada kendala apapun. Nah, jatuhnya bisa dosa kalau meninggalkan bulan puasa Ramadan karena hukumnya wajib. Karena ada dalilnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah dalil atau ayat Al-Quran yang sangat sering terulang-ulang kita dengarkan ya. Bahwasanya ini adalah ayat tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dalam Islam ada berbagai ibadah yang wajib ya kan, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, kemudian haji dan umroh jika mampu. Nah, ini sama derajatnya ya. Puasa di bulan Ramadan tuh hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan kalau tidak ada halangan apapun. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Oke, ada pertanyaan yang sangat populer di kalangan anak-anak. Jangan ada di antara yang takut dengan dosanya kalau tidak meninggalkan puasa. Nah, Ustadz akan sampaikan tentang syarat wajib puasa yaitu balik. Insya Allah teman-teman semua ini beragama Islam ya kan, berakal sehat, mampu, insya Allah juga mampu menunaikan puasa. Tapi apakah sudah balik? Nah, itu pertanyaannya. Nah, Ustadz akan jelaskan. Apakah anak SD itu wajib puasa? Oke, jawabannya tidak wajib, teman-teman. Jadi, tidak ada kewajiban, tidak ada dosa bagi teman-teman yang meninggalkan puasa, tidak berpuasa. Karena Islam itu tidak membebani anak usia SD yaitu 7 sampai 11 tahun yang belum balik. Ya, usianya
usia balik itu rentang usia 12 sampai seterusnya kalau laki-laki. Kalau perempuan bisa lebih cepat, bisa usia 10 tahun juga bisa sudah balik. Anak kelas 4 itu mungkin sudah ada yang balik, yang ahwatnya. Namun ikhwannya biasanya yang sudah balik di kelas 5 atau kelas 6 atau bahkan SMP baru balik. Itu ya, teman-teman ya. Jadi usianya kalau perempuan eh, mulai kelas 4 SD itu mungkin saja sudah bisa balik. Rata-rata di kelas 6 SD kalau Ustadz perhatikan. Kemudian kalau ikhwannya atau laki-lakinya balik biasanya di usia SD kelas 6 juga rata-rata atau kelas 1 SMP. Karena ahwat atau perempuan itu lebih cepat biasanya balik. Nah, bagi yang belum balik itu tidak dikenakan wajib puasa. Jadi boleh tidak puasa, tidak berdosa kalau tidak puasa. Namun, nah ini ada namunnya ya. Sudah harus ditekankan untuk berlatih melaksanakan puasa agar mendapatkan keutamaan yang banyak termasuk pahala. Jadi teman-teman yang masih kelas 1 sampai kelas 3 itu tetap saja ditekankan untuk berlatih berpuasanya. Sudah mulai berpuasa. Kelas 1 nggak apa-apa misalnya setengah hari dulu. Tapi kalau bisa ya, kalau full bagus. Ustaz acungkan jempol bagi teman-teman yang bisa sampai full sampai maghrib puasanya. Bagus. Namun kalau memang masih khawatir, nggak kuat, setengah hari, tapi itu namanya bukan puasa ya, itu masih latihan puasa. Nah, kalau mau disebut puasa harus sampai habis maghrib baru buka. Nah, oke. Kemudian Rasulullah SAW yang kita cintai juga berpesan agar anak usia 7 tahun sudah mulai melaksanakan kewajiban seorang muslim seperti sholat dan puasa. Nah, jika saat usia 10 tahun masih saja belum melaksanakan, orang tuanya boleh memberikan hukuman. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak boleh menolak lagi kalau usianya sudah 10 tahun nih. Yang kelas 3 mungkin ya. Kalau masih nggak mau berlatih sholat dan puasa yang wajib, bisa saja dihukum. Kalau Rasulullah SAW bilang dipukul boleh, tapi dipukul di tempat yang tidak menyakit, tidak memberi bekas gitu ya, tidak boleh di muka atau di badan gitu. Yang bagus mungkin di pantat atau di telapak tangan gitu ya. Nah, tapi teman-teman bukan esensinya sakit atau jerah, tapi esensinya adalah teman-teman harus melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Agar apa? Agar nanti pada saat balik tidak lagi meninggalkan pekerjaan wajib. Ustadz masih sering mendengar nih anak usia SMP, SMA yang jelas-jelas sudah balik dan wajib masih sering meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan puasa. Nah, ini kita ironis ya di masyarakat kita. Nah, teman-teman di SDIT, Ustadz harapkan sudah mulai rajin mengerjakan dan bahkan mulai dini sudah berlatih melaksanakan ibadah-ibadah wajib termasuk puasa di bulan Ramadan. Dan Rasul sayang kepada anak yang gemar berpuasa. Mau nggak disayang Rasul? Teman-teman, jadi usahakan tetap puasa ya. Jangan sampai meninggalkan puasa. Baik, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya motivasi kita dalam berpuasa? Ini ada hikmah atau rahasia di balik berpuasa, yaitu pertama, sarana pendidikan. Ya. Manusia itu dilahirkan Allah Subhanahu wa taala masih minim pengetahuan ya. Masih minim juga perilaku akhlaknya. Jika tanpa ada pendidikan. Makanya pendidikan ini dibuat, sekolah-sekolah itu dibuat teman-teman untuk membuat kita menjadi makhluk yang berguna serta makhluk yang berakhlak. Nah, salah satunya selain sekolah yang bisa membuat kita menjadi makhluk yang berguna dan berakhlak serta menjadi calon-calon penghuni surga adalah dengan berpuasa. Karena orang yang berpuasa, kita akan didik menjadi anak yang disiplin. Bagaimana tidak disiplin? Kita tidak boleh makan dan minum, dan itu sangat berat kan? Dan orang yang terbiasa melaksanakan rutinitas dan menjaga diri itu ciri-ciri anak yang disiplin. Terus jujur, ya kan? Kita tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya kita mungkin bisa berbohong kepada orang tua, kita sudah apa? Kita masih berpuasa. Ternyata kita sempat minum tadi di samping kulkas misalnya ya, atau di dalam WC. Nah, walaupun kita berkata kepada orang tua kita eh, masih puasa, tapi Allah Maha tahu. Jadi puasa teman-teman tuh hanya lelah dan capeknya aja, nggak ada pahalanya dari Allah SWT. Jadi kita pasti takut pada Allah SWT kan, tidak mau membatalkan puasanya, maka kita menjadi jujur, kita pasti akan meneruskan puasanya. Dan juga amanah, melaksanakan perintah Allah SWT. Itu adalah akhlak-akhlak yang bagus ya, disiplin, jujur, dan amanah yang bisa kita latih dalam berpuasa. Kemudian yang kedua, memperkuat rasa syukur nikmat. Dengan merasakan keterbatasan saat berpuasa, kita akan lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Siapa yang bersyukur, pasti akan Allah tambah. Nah, teman-teman, saat kita berpuasa, kita mensyukuri nikmat yang telah ada. Biasanya kita setiap waktu minum, bisa aja setiap waktu. Mau makan, bisa aja setiap waktu. Saat berpuasa, maka kita akan menahan itu semua. Sehingga kita pasti merasa, enaknya sih, enaknya minum, enaknya makan. Nah, yang dimana di hari-hari sebelumnya kita terbiasa mau apa aja kita mau, kita terwujud, tapi pada saat merasa kehilangan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, baru kita merasa bahwa makan dan minum itu adalah sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan merasa bersyukur apa yang telah Allah berikan gitu ya. Kemudian siapa yang bersyukur pasti Allah tambah. Insya Allah nanti Allah tambah rasa nikmatnya nanti saat berbuka, ya kan? Pasti beda kan? Kalau makan biasa sehari-hari tanpa puasa, pas berbuka puasa apa aja menunya pasti luar biasa rasanya ya. Bagaimana tidak luar biasa? Seharian kita menahan makan dan minum dan berbuka. Itu menjadi nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, menguatkan toleransi dan solidaritas. Dengan kita merasakan lapar saat berpuasa, maka orang yang berkecukupan, insya Allah seperti kita semua, akan memahami beratnya bagi orang fakir dan miskin saat mereka kelaparan, sehingga kita diharapkan gemar berbagi kepada mereka. Jadi dengan adanya berpuasa ini, kita akan merasa bahwa beratnya sih orang yang kelaparan, tidak bisa makan, sehari-hari berharap dengan mengemis. Nah, mungkin saja tidak mendapatkan uang dan tidak bisa makan hari itu. Bagaimana rasa perutnya? Nah, sama yang kita rasakan saat berpuasa. Kita baru setengah hari. Mungkin saja mereka itu sudah sehari semalam nggak makan atau 2 hari 2 malam, ya, karena miskin dan fakir. Nah, bagi kita yang berkecukupan, apalagi berlebihan, dengan adanya perasaan saat berpuasa, maka kita akan termotivasi juga untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita, yaitu dengan cara bersolidaritas. Kita bisa dengan cara berbagi. Apalagi di situasi wabah ini banyak diberitakan soleh-soleha bahwa banyak orang yang susah, kehilangan pekerjaan dan bahkan ada yang kelaparan. Nah, jadi kita harus bantu ya. Lihat keliling kita, tetangga kita, siapa yang keadaannya susah, dibantu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa manfaat puasa secara langsung kepada kita? Baik, yang pertama adalah menyehatkan badan. Ini sudah melalui riset dan bahkan ada beberapa metode diet juga yang menggunakan puasa. Nah, puasa ini kan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ini ternyata sangat baik bagi kesehatan. Bahkan Atta Halilintar juga membuat Gen Halilintar kan bikin lagu tentang puasa. Nah, artinya katanya puasa itu adalah Ramadan bulan turun mesin. Nah, dimana kalau kita sehari-hari mesin kita terus dipakai. Nah, pada saat puasa mesinnya turun dulu, dibersihkan dulu. Nah, insya Allah tubuh kita yang setiap hari kita pakai, kemudian di bulan Ramadan kita istirahatkan, kita bersihkan. Nah, insya Allah itu akan lebih sehat pasti, seperti itu logikanya. Nah, secara medis, puasa dapat menurunkan berat badan berlebih nih, yang badannya gemuk, yang beratnya sudah di atas
normal, dengan berpuasa insya Allah akan menurun berat badannya kan, karena lebih lama berpuasa, tidak makan dan minum, itu satu. Orang yang berat badannya berlebih kemudian diturunkan itu sehat pasti ya, karena berat badan yang berlebih itu adalah salah satu penyakit dan sangat berbahaya kalau sangat berlebihan. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, teman-teman yang di masa wabah ini ya susah payah kita menahan diri dari kuman, penyakit, wabah ya kan, dengan masker, dengan sarung tangan, dengan macam-macam. Nah, itu tidak akan berarti kalau kekebalan tubuh kita lemah. Kalau di dalam tubuh kita lemah, walaupun ditutup-tutupi dengan bagaimanapun, akan pasti rentan terhadap penyakit. Jadi yang penting adalah meningkatkan kekebalan tubuh dari dalam. Nah, dengan cara berpuasa ini juga salah satu cara meningkatkan kekebalan tubuh, serta terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama orang tua ya. Nah, misalnya seperti penyakit hipertensi, darah tinggi, kemudian penyakit jantung, terus penyakit dalam sistem peredaran pencernaan, serta peredaran darah. Nah, itu sangat terbantu melalui puasa ini. Terhindar dari berbagai macam penyakit tersebut. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, manfaat puasa langsung ke diri kita adalah meninggikan derajat ketakwaan. Sesuai firman Allah tadi, bahwasanya tujuan kita berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan. Dan juga sesuai janji Allah, orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas. Nah, syaratnya ikhlas ya, tidak boleh terpaksa. Dan sungguh-sungguh akan ditingkatkan derajat ketakwaannya sehingga nanti akan diberikan pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Ya, ada pintu surga yang khusus namanya Ar-Rayyan. Pintu itu hanya dibukakan untuk orang-orang yang rajin berpuasa dan nanti sama-sama dengan orang-orang soleh di dalam pintu tersebut di surganya. Mungkin saja kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita menemukan idola terbaik kita ya, Rasulullah SAW di surga nanti. Jangan sampai sedih rasanya kalau kita tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Apalagi dijerumuskan ke dalam neraka dan tidak bertemu sama sekali Rasulullah di situ. Mungkin ketemu kita artis-artis idola kita, ya kan, artis Korea misalnya. Nah, jangan sampai hanya mereka yang menjadi idola kita yang kita bertemu di dalam neraka, tapi bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya berpuasa? Baik, Ustaz akan jelaskan lebih rinci tentang cara berpuasa. Mungkin teman-teman sudah sebagian besar tahu ya. Baik, sebelum kita jelaskan tentang puasa, ada kaidah ya, bahwa seorang muslim dalam hal ibadah dia harus memperhatikan tata cara pelaksanaannya, harus mengetahui rukun, kemudian sunnah dan makruh dan hal yang membatalkannya. Jadi kita harus tahu rukun, sunnah, makruh, hukum-hukum itu. Apa yang dimaksud dengan rukun? Oke, kita jelaskan. Rukun adalah runtutan pelaksanaan puasa Ramadan yang wajib dilaksanakan. Yaitu yang pertama adalah niat. Teman-teman, itu tidak dikatakan berpuasa kalau tidak berniat sebelumnya. Terutama di bulan Ramadan ini syaratnya harus berniat sebelum waktu subuh. Kalau sudah azan mau berniat puasa nggak bisa. Harus sebelum subuh berniat. Kemudian atau pada saat habis tarawih berniat juga bisa, atau berniat untuk 1 bulan juga bisa, tapi yang penting diniatkan kita berpuasa sepanjang bulan dan juga nanti setiap hari diniatkan lagi. Niatnya adalah yang penting itu dalam hati, yaitu saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu yang penting dulu di dalam hati ya teman-teman, itu niat. Nah, juga kita mantapkan dengan lafaz, dengan perkataan, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah lafaznya.
itu sunnah saja, tapi yang paling penting yang di dalam hati, teman-teman. Meskipun teman-teman tidak membaca bacaan nawaitu shoma godinnya, teman-teman niat di dalam hati, saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, itu pun sudah cukup menjadi niat puasa Ramadan. Kemudian yang kedua rukunnya adalah menahan diri dari membatalkan puasa dari terbit fajar waktu subuh hingga terbenam matahari waktu maghrib. Nah itu aja dua rukun puasa itu dua rukunnya aja ya. Dua saja rukunnya. Yaitu pertama niat, yang dua menahan diri dari membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Kemudian sunnah-sunnah saat berpuasa apa aja sih? Sunnah-sunnah itu adalah hal-hal yang lebih yang menjadi sumber pahala juga yang berlimpah di samping hal-hal yang rukun tadi yang wajib saat berpuasa. Yaitu yang pertama makan sahur nih teman-teman. Makan sahur tuh banyak sekali pahala dan keberkahannya ya. Rasulullah SAW sangat menekankan kepada seorang untuk makan sahur. Terlebih dengan makan sahur, kita bisa lebih kuat dalam berpuasa. Tidak kesusahan atau tidak mudah lapar saat puasa ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sahur sengaja, misalnya mengutamakan tidur aja waktu sahur dan akhirnya puasa esoknya kecapean, isinya tidur aja atau akhirnya batal. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Kalau sudah azan maghrib, beduk berbunyi, itu langsung segerakan berbuka ya. Jangan melambat-lambatkan. Seakan-akan sudah masih bisa menaklukkan rasa laparnya sampai maghrib, sampai isya misalnya. Jangan ya. Jadi harus disegerakan berbuka. Sebelum sholat buka dulu, walaupun mungkin camilannya aja kurma dulu, baru nanti. Ada beberapa orang yang terbiasa setelah mencamil sedikit sholat dulu maghrib, baru makan besar setelah sholat maghrib, itu bagus. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum berbuka. Teman-teman pasti tahu ya, doa sebelum berbuka nanti Ustadz akan sampaikan juga di akhir doa sebelum berbuka. Kemudian yang keempat, mendahulukan makan kurma saat berbuka. Nah teman-teman, mungkin kita punya makanan favorit atau buah favorit atau minuman favorit. Sebelum itu semua, Ustadz harapkan kurma dimakan terlebih dahulu sebagai sunnahnya saat berpuasa. Karena Rasulullah SAW selalu seperti itu. Sebelum makan apapun, kurma dulu ya, sebelum yang lain. Satu biji yang ganjil ya, hitungannya ganjil yang sunnah. Kalau misalnya satu kurang cukup, langsung 3. Kalau 3 nggak cukup, 5. Jadi ambil kurmanya, hitungan ganjil. Kemudian yang kelima, bersedekah. Nah saat puasa nih luar biasa ya pahala sedekah, apalagi di tengah COVID wabah ini, kita bisa bantu orang-orang di sekitar kita dengan bersedekah. Bahkan banyak hadis Rasulullah SAW tentang puasa ini yang mengisyaratkan tentang sedekah, berbagi, walaupun hanya sebiji kurma, ya, walaupun hanya sebungkus nasi, itu sangat bermanfaat bagi orang lain saat berpuasa. Dan bagi orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka maka akan menerima pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Jadi teman-teman, misalnya nih, teman-teman membukakan puasa 100 orang yang sedang berpuasa, maka pahala 100 orang berpuasa itu akan sampai kepada teman-teman. Ya gitu ya. Atau orang tua kita berbagi, maka berbagi kepada siapa yang berpuasa, pahalanya akan sampai kepada yang memberi gitu ya. Ini amalan utama di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, menghatamkan Quran. Ya. Para ulama dalam hadis-hadis masyhur sangat menggenjot tilawah, menghatamkan Al-Qur'an. Jadi amalan-amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah menghatamkan Quran. Bahkan ada yang hatam sebulan sekali misalnya ya. Oke, ada yang 1 bulan Ramadan 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam. Bahkan ada yang dalam 1 hari sudah 2 kali hatam. Contohnya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an.
Imam Syafi'i itu siangnya khatam 30 juz, malamnya khatam lagi 30 juz. Luar biasa. Ya. Kalau kita setidaknya ya paling tidak lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Bagi kelas 5 misalnya, yang kelas 4 sudah mulai membaca 1 juz sehari, sehingga sehabis bulan Ramadan 1 kali khatam. Harapannya seperti itu. Bahkan kalau perlu lebih. Nah, bahkan beberapa ulama berkata, lebih utama mana menghafal Quran sama tilawah? Lebih utama mentilawah Al-Quran. Karena satu huruf Al-Quran yang kita baca itu sama dengan 10 sampai 100 kali lipat pahalanya di bulan Ramadan. Ya, satu huruf aja. Nggak ada loh di sini yang baca Al-Quran satu huruf. Misalnya Qaf, sudah membaca Quran, nggak ada kan? Pasti setidaknya Bismillahirrahmanirrahim, itu aja sudah ada 14 huruf, ada 19 huruf. 19 kali 100 itu sudah 1900 kebaikan pahala yang kita dapat. Apalagi sampai dihatamkan dalam satu Al-Quran dalam sebulan Ramadan. Banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Yang ketujuh, berkata-kata yang baik. Teman-teman, sunnah sekali kita di bulan Ramadan menjaga kata-kata kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Yang kedelapan, sholat malam tarawih. Nah, alhamdulillah, ini juga salah satu karunia Allah SWT di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Biasanya mungkin kita melaksanakan secara berjamaah, dan mungkin tahun-tahun ini kita bisa laksanakan tarawih di rumah. Ya, tidak penting tata cara yang misalnya sama seperti masjid, nggak mesti. Teman-teman, yang penting sholat 2 rakaat setelah isya itu 2 rakaat sampai 11 ya biasanya yang standar, atau sampai 20 dan 3 witir. Kalau seperti di langgar-langgar kita kan. Nah, usahakan ada tarawih lah dalam satu hari. Tidak ada batasnya sih sebenarnya, kalau teman-teman mau tarawih 4 rakaat aja atau mau 8 rakaat, ya itu masih bisa dikatakan tarawih. Tapi kalau mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat, itu setidaknya 8 rakaat atau 20 rakaat. Seperti di langgar-langgar kan. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain tadi hal-hal yang sunnah yang utama kita kerjakan, ada juga hal yang makruh saat berpuasa, atau hal yang dapat mengurangi pahala dan merusak nilai puasa. Walau meskipun makruh ini tidak membatalkan puasa ya teman-teman ya. Jadi bedakan antara makruh dan yang membatalkan. Nah, kalau membatalkan tuh batal puasanya. Tapi kalau makruh itu tidak batal tapi merusak pahala dan mengurangi pahala. Artinya ada beberapa pekerjaan makruh yang dikerjakan sampai menghabiskan pahala, dan kita hanya dapat capek berpuasa saja, laparnya saja dapatnya, tapi saat kita berbuka tidak ada pahala apapun yang diberikan Allah SWT, karena habis, pahalanya rusak, pahalanya kurang karena mengerjakan pekerjaan makruh. Oke, yang pertama adalah makruh berkumur-kumur saat siang hari. Hari sudah terik ya kan, mau berkumur-kumur, apalagi sampai keminum. Kalau keminum batal. Kalau berkumur-kumurnya aja sudah makruh, sudah kurang pahalanya. Kapan boleh berkumur-kumur? Kalau masih pagi, subuh masih boleh berkumur-kumur walaupun sudah sewaktu subuh, tapi juga tetap hati-hati ya, supaya kita membersihkan mulut kita ya. Sikat gigi itu waktu pagi, subuh masih boleh. Tapi kalau sudah siang, misalnya jam-jam 10 sampai sore, itu nggak usah kumur-kumur atau gosok gigi lagi, karena hukumnya makruh, dapat mengurangi pahala. Kemudian yang ketiga, berendam atau menyelam di dalam air. Nah, nih teman-teman nih, mungkin ada nih berendam di dalam bak mandi atau di dalam berenang ke kolam renang sengaja biar puasanya adem, puasanya dingin. Nah, ini makruh ya teman-teman. Tidak disarankan dilakukan di bulan puasa. Apalagi bisa sampai keminum juga ya, menyelam di dalam air bisa keminum. Itu bisa. Kalau keminum batal. Tapi kalau menyelam, jadi jangan dikerjakan. Kemudian 4, mencicipi rasa makanan.
Mencicipi itu ya sekedar merasakan, misalnya di lidah, ih rasanya manis, ih rasanya asin, itu tidak batal teman-teman. Misalnya ibu kita mau merasakan masakan, ya, kan kasihan kalau makanannya rasanya nggak tahu dan rasanya ternyata keasin atau kemanisan atau hambar. Nah, kan kasihan yang makan berbukanya. Jadi boleh mencicipi, tapi itu hukumnya makruh. Bisa mengurangi pahala. Nah, tapi hati-hati kalau mencicipi makanan langsung dicuci mulutnya, jangan sampai keteguk. Kalau diteguk makanannya batal juga. Mencicipi itu hanya sekedar di lidah, itu makruh. Yang kelima, tidur berlebihan. Mungkin tidur ada yang mengatakan berpahala. Betul, berpahala kalau tidurnya bertujuan agar mempertahankan puasa atau agar tidak terlalu banyak perbuatan sia-sia atau perbuatan dosa, misalnya suka menggunjing, berdusta. Dengan tidur kita mendapatkan pahala kalau menghindari itu. Tapi kalau tidurnya berlebihan, habis sahur, subuh tidur sampai jam 12 tidur, nggak kerasa sudah mau buka. Nah, itu tidurnya berlebihan. Bahkan bisa sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu hukumnya jadi dosa karena meninggalkan sholat 5 waktu. Tidurnya berlebihan. Kemudian yang keenam, berkata dusta atau fitnah. Orang tidak salah apa-apa dikatakan salah atau berdusta, ya. Misalnya apa ya? Misalnya bohong. Hari ini sudah tilawah belum? Sudah katanya. Padahal belum, misalnya tilawahnya. Sudah 1 juz belum? Habis. Sudah. Padahal belum 1 juz tilawahnya. Nah, itu adalah perkataan dusta dan mengurangi pahala. Mending kita jujur aja. Kalau memang belum tilawah, bilang belum gitu. Karena mungkin lagi kecapean, misalnya, nggak apa-apa. Daripada berdusta, bisa mengurangi pahalanya. Kemudian juga menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Nama lainnya menggosip. Nah, ini ya, meskipun kita misalnya tidak bertemu langsung, berkata-kata langsung, tapi bisa saja terjadi melalui chat misalnya ya, WhatsApp, kita mengata-ngatai orang lain, itu menggibah namanya. Nggak boleh. Apalagi fitnah tadi kan, orang yang nggak salah disalah-salahin. Ini yang orang yang benar-benar orangnya benar, misalnya dia buruk, dia misalnya apa gitu. Nah, itu menggibah, menggosip, nggak boleh, makruh. Ini juga sangat mengurangi pahala dan juga bisa berdosa karena memang akhlak ini adalah akhlak yang tidak terpuji. Kemudian kedelapan, memikirkan hal yang jorok, ya, tidak boleh. Ini dapat mengurangi pahala. Nah, kita sudah hampir di penghujung materi pembelajaran materi keislaman. Ini Ustadz sampaikan tentang doa berbuka puasa. Ustadz ajarkan ya, yang belum hafal, tapi insya Allah sudah hafal semua. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rizki darimu aku berpuasa dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, coba teman-teman baca masing-masing. Artinya, oke, baik teman-teman, sudah sip. Kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke. Baik teman-teman, terakhir saya ingin sampaikan tentang kebahagiaan bagi orang-orang yang telah berpuasa. Sebagaimana disampaikan Allah SWT, Rasulullah SAW
Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu adalah perkataan dari Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah SAW mendapatkan perkataan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang berbunyi, bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika bertemu dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi teman-teman merasa nggak kalau berbuka puasa itu luar biasa rasa bahagianya? Karena kita sudah seharian menahan lapar dan dahaga, kemudian juga kita merasakan rasanya berkah pahala, rasa hebatnya kita menaklukkan puasa hari itu. Dan insya Allah juga akan Allah tambahkan dengan kebahagiaan yang lain, yaitu di mana Allah akan janjikan kita akan bertemu dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya bertemu itu di surganya Allah. Artinya Allah mengisyaratkan kepada orang-orang yang berpuasa, anak-anak yang rajin berpuasa, soleh-solehah, ananda semua yang rajin berpuasa, Allah akan menunggu dengan setia teman-teman di surga. Jadi Allah sudah menunggu pian kalau rajin berpuasanya. Ayo Mas Rio puasa gitu ya. Yang sudah puasa hari ini Ustadz mau apa? Allah sudah rindu ya bertemu di surga. Seperti itu Allah ingin menanti teman-teman semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa pahala puasa ini teman-teman, yang tidak diberi kadar pahalanya, tidak diberi informasi melalui Rasulullah SAW, melalui hadisnya nggak ada. Jadi satu-satunya amalan ibadah yang pahalanya dirahasiakan, dan bahkan Allah SWT mengatakan amal-amalan ibadah yang lain selain puasa itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Kalau kita sholat, kita zakat, kita haji, itu insya Allah pahalanya akan kita ketahui dan akan dikembalikan kepada kita. Sedangkan kalau amalan ibadah puasa, kata Allah, aku akan yang menerimanya, dan kemudian nanti Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih besar. Pahalanya itu tidak terbatas teman-teman kalau puasa itu, karena puasa ini adalah amalan ibadah yang bergantung kepada urusan kita dengan Allah SWT. Nggak ada yang tahu kalau kita masih puasa atau tidak. Jadi intinya berpuasa ini adalah amalan yang utama di antara amalan-amalan yang lain. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, baik yang belum balik mulai berlatih dari sekarang, yang sudah balik sudah wajib, nggak boleh ditinggalkan karena bisa mengakibatkan dosa. Baik, itu aja dari Ustadz, ceramah materi keislaman tentang berkah berpuasa di bulan Ramadan, SDIT Harizah Ramadan Ceria pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sempurnakan ibadah puasa kita, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya dan hindari makruh-makruhnya. Hiasilah ibadah puasa kita dengan amalan sunnah seperti tilawah Al-Quran, salat tarawih, dan bersedekah. Semoga ibadah puasa kita dapat membawa berkah dunia dan akhirat, mengantarkan kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Afwan minkum. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.